Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas pertanyaan dari Ibu Lani, jadi double namanya. Pertanyaan cukup banyak karena memang ditulis di beberapa edisi atau beberapa sesi video yang berbeda. Saya jawab yang secara berurutan. Yang pertama adalah, Dok, jari tanganku masih kesemutan padahal sudah 2 bulan pasca kemo. Berapa lama akan bertahan kesemutannya? Dan yang kedua adalah pada saat kemo malah tidak terasa kebas. Ya, kita bahas dulu tentang neuritis perifer ini. Jadi, sahabat sekalian, salah satu keluhan yang timbul pada pasien setelah menjalani kemoterapi adalah gangguan saraf tepi. Nanti silahkan klik video yang membahas hal tersebut, karena di situ sudah saya jelaskan mekanismenya. Nah, sekarang ini yang saya jawab adalah kenapa timbulnya ketika kemo justru selesai dan berapa lama akan hilang. Jadi memang perasaan kebas atau kesemutan pada ekstremitas, apakah itu di ujung-ujung jari, ujung-ujung jari kaki, kadang-kadang membentuk kayak stocking dan sebagainya, itu tidak pada saat kemoterapi. Kalau toh pada saat kemoterapi porsinya kecil dan masih ringan. Saya sering menjelaskan pada pasien, misalnya pada kemo yang keempat, Dok, kok saya terasa kesemutan? Ya Ibu, kita sudah memberikan beberapa treatment pencegahannya, tapi itu memang selalu terjadi pada pemberian obat kemoterapi tertentu. Dan nanti akan tanda kutip memberat atau lebih terasa lagi ketika sudah kemonya selesai. Jadi memang demikian polanya Ibu Lani. Ketika sedang kemo, pasien belum merasakan atau masih merasakan kesemutan secara ringan. Tapi setelah kemoterapi selesai, misalnya 6 kali, baru pasien merasakan keluhan itu terasa lebih kuat, lebih mengganggu dan sebagainya. Mekanisme terjadinya neuritis perifer ini silahkan klik di video seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang jawaban selanjutnya adalah kapan selesai? Sebagaimana kita ketahui bahwa sel-sel di tubuh kita itu mempunyai masa regenerasi yang berbeda-beda. Artinya, kalau sel itu hidup, dia akan mati dalam rentang waktu tertentu, diganti sel baru. Selalu begitu. Kita ada namanya istilah apoptosis, kematian sel yang terprogram. Jadi memang begitu hebatnya Sang Pencipta itu, bahwa di dalam gen kita itu semua sel ada suatu gen yang mengendalikan apoptosis ini. Tanpa ada jejas apapun, tanpa ada pengaruh apapun, suatu sel itu sudah terprogram. Dia akan mati kapan? Seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan kapan pulihnya kesemutan ini. Nah, kelompok sel-sel saraf adalah sebenarnya kelompok sel-sel yang relatif resisten atau bandel atau tidak terlalu terpengaruh pada kemoterapi. Ada berbagai jenis sel yang memang gampang terpengaruh pada saat pemberian kemoterapi. Misalnya mukosa usus. Jadi lapisan dalam usus, mukosanya itu gampang terdepresi, sehingga pada pasien yang dengan kemoterapi kadang-kadang diare, walaupun ringan. Kemudian yang gampang lagi terpengaruh adalah misalnya sel sumsum tulang, sehingga pasien menjadi anemi, kurang darah selama kemo. Kemudian yang paling jelas gampang dilihat oleh untuk pasien atau khalayak umum adalah rambut yang rontok.
karena akar rambut juga peka terhadap kemoterapi. Nah, sel saraf sebenarnya tidak demikian, termasuk yang bandel. Tapi memang sel-sel saraf topi itu yang terkena. Ada beberapa manajemen pada saat diberikan kemo, tapi memang beberapa jenis kemoterapi memang efek sampingnya terutama di sana. Nah, sehingga seseorang pasca kemoterapi tanda kutip terpaksa harus merasakan hal demikian. Lamanya kapan? Biasanya tidak kurang dari 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan biasanya mulai mereda dari misalnya dari setinggi lengan turun lagi, tinggal di telapak, akhirnya tinggal di ujung-ujung jari. Bahkan beberapa pasien saya sampai sendal saya terlepas loh dok, nggak terasa kalau saya pakai sendal dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa treatment, tapi rata-rata 6 bulan sudah mulai menghilang dan biasanya tidak sampai 1 tahun sudah normal kembali. Nah, yang cukup unik adalah ada beberapa pasien sudah 5 tahun berobat dan syukur kansernya sudah complete respon, tanda kutip sudah sembuh. Kok saya masih kesemutan loh? Ternyata dia menderita penyakit yang lain. Jadi neuritis ini atau kesemutan ini bisa terjadi misalnya pada orang yang diabetes mellitus, kencing manis yang tidak terkendali kadar glukosanya. Atau efek kemoterapinya sudah sembuh atau sudah selesai, tapi neuritis perifernya, kesemutannya adalah karena akibat penyakit lain, misalnya diabetes mellitus atau hipertensi. Nah, kemudian kita beranjak ke pertanyaan kedua, tetap masih dengan Ibu Lanhilani. Pakai krim apa yang bikin rambut tumbuh lebih cepat? Ini sudah masuk 2 bulan selesai kemoterapi. Sahabat sekalian, rontoknya rambut pada pasien dengan kemoterapi adalah akibat efek dari kemoterapi pada akar rambut, di mana akar rambut ini memang relatif peka terhadap kemoterapi. Sebenarnya pasca kemoterapi itu rambut akan tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan apapun. Ini yang penting disampaikan agar pasien tidak terlalu gelisah dan sebagainya. Nah, kapan mulai tumbuh? Bulan pertama belum. Bulan pertama kalau toh tumbuh, kadang masih rontok lagi, tumbuh sedikit rontok lagi. Nah, setelah bulan kedua selesai kemoterapi akan tumbuh dan tumbuh terus, tidak rontok lagi. Dan data yang dari pengamatan saya, pada bulan ketiga itu rata-rata panjang rambutnya sudah 3 cm. Dan satu yang unik, mungkin sejawat sekalian atau keluarganya atau pemirsa bisa berbagi pengalaman. Yang unik pada awal-awal tumbuh itu rambutnya selalu ikal yang kuat atau keriting. Kemudian kalau sudah panjang berombak, tapi kalau sudah lama bisa kembali lurus untuk pasien yang memang awalnya rambutnya lurus. Nah, apakah krim membantu? Memang ada beberapa krim yang diindikasikan diharapkan bisa membantu, tapi sebenarnya tanpa krim itu juga bisa tumbuh dengan baik. Nanti kalau untuk krim saya memang tidak bisa menyebutkan merek pada video seperti ini, mungkin akan kita tuliskan secara personal pada Ibu Lani. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada pasien kanker boleh makan kerupuk-kerupukan atau udang, dan apakah tanda apabila seorang pasien kanker mengalami kekambuhan? Sahabat sekalian, kaitan antara makanan dengan kanker, apakah pada orang yang sehat misalnya makanan tertentu diduga memicu kanker, atau pasien yang sudah sakit kanker karena makanan tertentu menjadi kambuh dan sebagainya, silahkan diklik pada video yang sudah kita share sebelumnya.
Karena secara umum itu tidak bermakna. Tidak bermakna apa? Artinya konsumsi makanan tertentu, menambah jumlah atau jenis makanan tertentu, atau memantang, mengurangi makanan tertentu tidak berkaitan secara bermakna dengan tumbuhnya suatu kanker atau meningkatkan risiko kambuh dan sebagainya. Sehingga boleh makan kerupuk-kerupukan, makan udang-udangan dan sebagainya. Kalau dimasak dengan baik, itu sumber gizi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah apakah tandanya bila kambuh? Bahwa kekambuhan pada pasien kanker itu ada 3 kelompok. Pertama adalah kekambuhan lokal. Apakah kekambuhan lokal? Kekambuhan lokal adalah kekambuhan di tempat organ itu semula. Jadi misalnya saya ambil di bidang saya nih, dari kanker serviks, kambuhnya di sekitar itu, di puncak vagina dan sebagainya. Nah, kekambuhan jenis kedua adalah kekambuhan regional, suatu area. Misalnya di bidang saya, di bidang reproduksi wanita, kambuhnya di rongga pelvis, di panggul. Jadi misalnya kambuh di kelenjar di inguinal, sehingga kaki kirinya bengkak dan sebagainya. Nah, itu namanya kambuh yang regional. Kemudian yang ketiga adalah kekambuhan yang distance, yang jauh. Di puncak vagina sembuh, di panggul, rongga panggul, di pelvis tidak ada kekambuhan. Tapi tiba-tiba pasiennya, saya kok batuk-batuk, ya, saya sesek. Ternyata kambuhnya di paru-paru. Atau kok perut saya jadi keras, merongkol. Saya nggak bisa makan banyak, ternyata kambuhnya di liver dan sebagainya. Dengan demikian ada 3 tempat kekambuhan, lokal, regional, dan distant atau jauh. Sehingga tandanya berbeda-beda. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan Bulani tadi. Gejala apa kalau seseorang itu kambuh? Artinya gejala itu akan bervariasi. Inilah pentingnya kenapa pada pasien kanker itu kontrolnya lama dan berlama-lama. Misalnya kontrol sebulan sekali sampai 6 kali, 3 bulan sekali sampai 1 tahun, kemudian 6 bulan sekali, habis itu annual atau 1 tahun sekali. Karena harapannya seorang dokter ahli kanker bisa menemukan kalau toh misalnya terjadi kekambuhan sebelum pasien itu mengeluhkan sesuatu. Kalau misalnya kambuh pada kanker mulut rahim, kok kaki saya yang sebelah kiri sudah bengkak, dok, ya, nyeri sekali, itu mungkin sudah tanda kutip sudah terlambat, ya. Jadi bisa aja itu kambuh misalnya di kelenjar getah bening, di daerah pelvis, di daerah panggul, sehingga menyumbat dari aliran limfatik dari tungkai sehingga bengkak. Atau saya sekarang kok ada flek-flek lagi, gitu. Kalau saya berhubungan sekarang kok keluar darah lagi. Padahal kemarin setelah operasi, setelah kemo sudah sembuh. Nah, seperti itu. Jadi keluhan itu akan berbeda. Atau misalnya tumor atau kan tumor payudara. Kok sekarang ada benjolan lagi di ketiak saya, di kelenjar dan sebagainya. Nah, dengan demikian tentunya setiap kanker mempunyai tanda-tanda kekambuhan yang berbeda. Namun demikian, ada juga tanda-tanda yang secara umum bisa terjadi pada kekambuhan. Misalnya adalah seperti gejala ketika seseorang menderita kanker awal. Misalnya, kok sekarang berat badan saya menurunnya, gitu. Padahal saya makan biasa. Jadi berat badan yang menurun tidak terjelaskan adalah sebenarnya salah satu tanda dari awalnya kanker atau mungkin kekambuhan. Atau saya sekarang itu gampang sekali lelah. Kerja di kantor setengah hari sudah pulang. Aktivitas sebentar sudah harus istirahat dan sebagainya. Nah, lelah yang tidak terjelaskan salah satunya juga mungkin tanda dari suatu kanker atau kekambuhan dari kanker yang lama. Ini gejala yang umum yang bisa terjadi. Tapi kalau untuk masing-masing kanker tentunya berbeda-beda. Kenapa sih lelah berlebihan, berat badan turun? Karena sel kanker itu juga ketika tumbuh
memerlukan atau menyedot kalori. Dan juga membuat katabolisme meningkat, pemecahan energi meningkat. Terpaksa dibakar lemaknya berlebihan pada tubuh, terpaksa dibakar sumber protein, cadangan proteinnya, sehingga berat badannya menurun, gampang lelah dan sebagainya. Itu penjelasannya kenapa berat badan turun, kemudian juga terjadi kelelahan yang tidak terjelaskan. Saya kira demikian, banyak hal menarik pada sesi video ini. Moga-moga penjelasan ini memberikan manfaat dan bukan justru memberikan kekhawatiran, takut dan sebagainya. Moga-moga hal yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Demikian sahabat, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.